Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pembelajaran berbasis lokal. Video ini membahas konsep, model, serta penerapan pembelajaran berbasis lokal, khususnya bagaimana nilai sosial dan budaya dijadikan sebagai sumber dan strategi pembelajaran di sekolah. Materi akan disampaikan secara bertahap, mulai dari hakikat pembelajaran berbasis lokal hingga contoh penerapannya dalam konteks budaya Minangkabau. Materi pertama adalah hakikat pembelajaran berbasis lokal. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan sosial. Sedangkan belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dan pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dan pembelajaran berbasis lokal adalah pendekatan pembelajaran yang menjadikan potensi, budaya, nilai, dan permasalahan lokal sebagai sumber dalam konteks pembelajaran. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menghubungkan teori dengan realitas sosial, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan relevansi pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran berbasis lokal ini dapat mengembangkan karakter berbasis budaya, menumbuhkan kecintaan terhadap daerah, menginteraksikan nilai lokal dan kurikulum, serta menciptakan pembelajaran yang kontekstual. Materi selanjutnya yaitu masyarakat, kebudayaan, sekolah, dan keluarga dalam pembelajaran, yang dimana sekolah adalah subsistem dalam masyarakat, dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari budaya dan struktur sosial. Sedangkan keluarga adalah agen sosialisasi pertama yang menanamkan bahasa, nilai, norma, dan pola perilaku. Sedangkan masyarakat menjadi ruang praktik nilai budaya melalui tradisi, upacara adat, interaksi sosial, dan struktur kelembagaan lokal. Dalam pembelajaran berbasis lokal, sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Keluarga dan masyarakat merupakan sumber nilai dan pengalaman belajar bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menginteraksikan budaya masyarakat dan peran keluarga ke dalam proses pembelajaran agar siswa belajar secara kontekstual. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran sebagai proses enkulturasi, yang dimana enkulturasi adalah proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Dalam konteks pendidikan, sekolah dapat memperkuat nilai budaya dan guru menjadi agen budaya, serta pendidikan peserta didik belajar identitas sosialnya. Pembelajaran bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga internalisasi nilai. Pembelajaran berbasis lokal berfungsi sebagai proses enkulturasi, yang dimana dapat melalui pembelajaran, nilai, norma, dan tradisi budaya bisa diwariskan kepada peserta didik. Agen sosialisasi seperti keluarga dan sekolah menjadi mitra dalam pembelajaran, termasuk melalui pendidikan, literasi yang berbasis kebiasaan dan tradisi lokal. Selanjutnya, pembelajaran dan transformasi budaya. Pembelajaran pada abad ke-20 cenderung menekankan hafalan, sedangkan pembelajaran abad ke-21 menuntut kreativitas dan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis lokal berperan sebagai jembatan antara tradisi dan modernisasi, sehingga siswa mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budaya. Pendidikan pada abad 20 yaitu dapat berupa hafalan, guru sebagai pusat, dan pengetahuan sebagai statis. Dan pendidikan pada abad 21, siswa dapat berpikir kritis, dapat berkolaborasi, dan bertindak kreativitas serta literasi yang digital. Selanjutnya, pembelajaran berbasis kearifan lokal, di mana pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan melalui pendekatan etnopedagogik. Selain itu, etno-eko-pedagogik yang mengajarkan kepedulian lingkungan berbasis budaya, dan etno-parenting yang menekankan keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Ketiga pendekatan ini memperkaya pengalaman belajar siswa. Pendekatan etnopedagogik adalah pendekatan pendidikan yang berbasis budaya lokal sebagai sumber nilai dan metode pembelajaran. Dan etno-ekopedagogik yaitu mengintegrasikan nilai budaya dalam pelestarian lingkungan. Serta etno-parenting adalah yang melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran yang berbasis pada budaya.
Selanjutnya yaitu pembelajaran dari sistem pendidikan tradisional. Pembelajaran berbasis lokal dapat belajar dari sistem pendidikan tradisional seperti surau, madrasah, pesantren, dan padepokan. Sistem ini menekankan keteladanan, pembiasaan, dan nilai moral dalam pembelajaran. Nilai sosial budaya sebagai sumber belajar. Dalam pembelajaran berbasis lokal, nilai sosial budaya menjadi sumber belajar utama, dan di mana guru dapat memanfaatkan tradisi, adat, dan kebiasaan masyarakat sebagai bahan ajar dan media pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik. Nilai budaya dapat dijadikan sebagai materi ajar, konteks diskusi dan studi kasus, serta media pembelajaran. Contohnya yaitu gotong royong, sebagai solidaritas sosial dan masyarakat mempelajari tentang demokrasi dan tradisi adat yang mempelajari tentang sistem nilai. Materi selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran berbasis nilai dan lokal. Nilai lokal terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa model pembelajaran berbasis lokal, yaitu model integrate, model insert, dan model kontekstual. Model integrate adalah nilai lokal yang terinteraksi dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Sedangkan model insert adalah nilai lokal yang disisipkan dalam materi tertentu. Dan model kontekstual atau CTL mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa, yang dimana model-model ini dapat membantu guru dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam pembelajaran tanpa mengubah struktur kurikulum. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran berbasis lokal. Guru dituntut mampu mengembangkan modul ajar, media, dan bahan ajar yang berbasis lokal. Perangkat pembelajaran ini dirancang dengan memasukkan kearifan lokal agar pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Perangkat ini meliputi modul ajar yang berbasis lokal, LKPD berbasis masalah daerah, media yang berbasis budaya, dan penilaian autentik yang berbasis proyek. Prinsip pengembangannya yaitu harus relevan, kontekstual, bermakna, dan partisipatif. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis lokal Minangkabau atau PKBAM, di mana PKBAM adalah mata pembelajaran muatan lokal yang ada di Sumatera Barat, yang tujuannya adalah menanamkan nilai adat Minangkabau, menguatkan identitas budaya Minangkabau, dan mengintegrasikan adat dan agama dalam Minangkabau. Filosofi utamanya adalah adab sebagai syarat bukan digital. PKBAM menjadi sarana pembelajaran nilai adat, agama, dan budaya Minangkabau di sekolah. Implementasinya yaitu mencakup beberapa tahap, yaitu adanya perencanaan atau RPP yang berbasis budaya, yang kedua pelaksanaan yaitu diskusi dalam nilai adat, dan evaluasi sebagai penilaian sikap dan praktik nilai. Dan guru berperan sebagai fasilitator dan menyediakan mediator budaya serta teladan nilai yang baik. Selanjutnya, integrasi pembelajaran BAM dan Al-Quran. Nilai budaya Minangkabau terintegrasi dengan nilai religius, yaitu contohnya adalah khatam Al-Quran yang menjadikan contoh pembelajaran berbasis lokal yang memadukan nilai budaya dan nilai religius. Yang kedua yaitu seperti pendidikan surau dan pembiasaan nilai agama dan adat. Pembelajaran berbasis lokal dapat memperkuat nilai moral dan spiritual bagi siswa. Dari semua yang telah dijelaskan, kesimpulan dalam pembelajaran berbasis lokal adalah pembelajaran berbasis lokal yaitu strategi pembelajaran yang mengakar pada budaya masyarakat, yang dimana pembelajaran ini berperan dalam membentuk karakter, membuat identitas budaya, dan menciptakan pembelajaran yang kontekstual secara bermakna, serta pembelajaran berbasis lokal dapat mengakar pada budaya masyarakat, meningkatkan relevansi pembelajaran, menguatkan karakter dan identitas, menjembatani tradisi dan modernitas, serta mendukung pendidikan yang kontekstual pada abad ke-21. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan terima kasih.